Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Berarti di sini Allah juga menanyakan kepada kita bahwasanya dan menegaskan bahwasanya sebagai manusia tidak mampu akan menjelaskan secara detail apa itu Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu rahasianya Allah. Bisa jadi di malam ke-21, terserah Allah. Siapa yang lebih tekun mencari, maka dialah yang akan mendapatkannya. Karena Lailatul Qadar itu tidak disebutkan di mana. Bisa jadi di malam yang ini, di malam yang ini, di malam yang ini. Tapi kita masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat Lailatul Qadar ini yang tidak menyalahi walaupun kita dalam kondisi haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Harian Surya dan Tribun Jatim Network, kembali lagi dengan podcast Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan perwakilan dari Fatayat Sidoarjo ya, ngapunten PC Fatayat Sidoarjo. Sekaligus saya perkenalkan beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Nah, selain itu beliau juga berkesibukan sebagai dosen Institut Agama Islam Al-Khazini, jurusan Al-Quran dan Tafsir. Okay. Nah, itu tadi profil narasumber kita kali ini. Tema yang spesial yang akan kita bahas adalah Malam Lailatul Qadar bagi para wanita. Nah, Assalamualaikum Bu Nurhinda Mujib. Terima kasih atas kedatangannya. Sehat sama-sama. Alhamdulillah. Ya. 10 hari di akhir Ramadan, apa yang perlu kita siapkan nih sebagai kaum perempuan untuk supaya nggak kalah mendapatkan kemuliaan malam yang disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, para pecinta Tribun di Harian Surya. Pada siang hari ini alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dengan broadcast kita dengan judul di akhir 10 hari akhir bulan Ramadan, di mana kita ingin mendapatkan pahala-pahala pada akhir bulan Ramadan ini, terutama bagi ibu-ibu dan para istri begitu ya, di Lailatul Qadar ini. Yep. Nah, kita harus mengerti apa itu Lailatul Qadar ya. Di dalam surat Al-Qadar disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih bagus min alfi syahr, dari 1000 bulan. Jadi bagaimana kita pada saat Lailatul Qadar itu dikatakan dalam lebih mulia dari 1000 bulan ini, kita bisa mendapatkan yang luar biasa. Nah, itu ya. Tetapi di situ ayat berikutnya mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Berarti di sini Allah juga menanyakan kepada kita bahwasanya dan menegaskan bahwasanya sebagai manusia tidak mampu akan menjelaskan secara detail apa itu Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu rahasianya Allah. Begitu. Ya. Jadi hanya Allah yang mengetahui letak di mana Lailatul Qadar itu nanti berada. Bisa jadi di malam ke-21, terserah Allah. Makanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Allah menanyakan hal itu karena manusia mempunyai keterbatasan. Karena Allah lebih kuasa untuk itu. Dalam artian, kalau saya memaknai begini, kalau Allah tidak menempatkan dan menyebutkan di mana hari atau terdapat Lailatul Qadar itu, maka kitalah yang harus sejak awal sudah mempersiapkan diri dan mencari. Nah, sama saja seperti halnya kita mencari ilmu di lautan yang luas. Tergantung di mana keinginan kita mendapatkannya, maka kita berlomba-lomba untuk itu. Siapa yang lebih tekun mencari, maka dialah yang akan mendapatkannya. Karena Lailatul Qadar itu tidak disebutkan di mana.
Bisa jadi di malam yang ini, di malam yang ini, di malam yang ini. Tergantung kita. Dan nanti Lailatul Qadar itu akan datang di mana sampai fajar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaika warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Turunlah malaikat, diturunkan ke bumi ini. Maka dari itu Lailatul Qadar ini mempunyai makna, dalam maknanya Lailatul Qadar itu mempunyai 3 makna. Ya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah al-qadru, penentuan. Sebuah penentuan di mana ketentuan apapun diturunkan pada saat itu. Nah, bisa jadi makna yang seperti itu. Ada yang memaknai seperti itu. Ada yang memaknai Lailatul Qadar ini adalah sebuah makna tentang kemuliaan. Dikatakan tadi Lailatul Qadri khairun, lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, ada yang memaknai Lailatul Qadar itu sempit. Sempit dalam artian karena begitu banyaknya malaikat diturunkan ke bumi sehingga ruang itu begitu sempitnya, begitu banyaknya malaikat yang ada yang turun ke bumi ini. Subhanallah. Itulah bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah hati kita dan niat kita, bagaimana cara mencarinya. Nah, ini harus kita tata. Tentunya sejak dari awal bulan Ramadan kita sudah harus mempersiapkan untuk hal ini. Nah, baik untuk perempuan ataupun laki-laki tidak ada bedanya, sama saja. Bukankah Allah tidak pernah membatasi untuk pencapaian pahala bagi laki-laki dan juga perempuan? Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, hai para manusia, aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya, di akhir ayat ini mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kemuliaan kalian di mata Allah adalah karena takwamu, karena takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, luar biasa ya. Kita termasuk enggak ya kira-kira yang mendapatkan? Harus antusias, harus antusias, ya, optimis dan antusias, ya. Optimis dalam artian kita tidak pesimis, antusias dalam artian kita selalu berusaha dan mencoba. Nah, seperti itu. Nah, salah satu amalan yang bisa dikerjakan nih untuk para perempuan di malam Lailatul Qadar, karena tadi disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini mulai ba'da isya mungkin ya, atau sampai fajar, terbitnya fajar. Kira-kira amalan seperti apa nih yang bisa dikerjakan seorang perempuan? Karena keterbatasan, mungkin pada saat kita suci ya, pada saat kita tidak haid ya, pada saat kita tidak nifas begitu. Ini yang selalu seperti kemarin juga saya jelaskan, ada pesimis ya, ada pesimis para wanita merasa dirinya tidak bisa sama seperti yang dialami. Artinya punya kesempatan yang kurang dibanding laki-laki begitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh kita pada saat menyambut Lailatul Qadar ini semuanya bisa dilakukan oleh wanita yang dalam kondisi walaupun tidak suci begitu ya. Jadi di sini amalan-amalan yang bisa kita lakukan itu diantaranya adalah yang pertama adalah berzikir. Nah, zikir ini tidak ada larangan bagi wanita untuk melakukan zikir. Saya lihat di dalam Al-Quran itu ya, di firman Allah mengatakan bahwasanya zikir itu bisa dilakukan dengan berdiri, dengan duduk, dengan sambil tidur dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan walaupun dia dalam kondisi haid. Nah, ini ya, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi kita sebagai wanita jangan pesimis. Ya, dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang selalu zikir, yang selalu menyebut asma Allah. Zikir bisa juga kita ambil dari ayat Al-Quran. Karena kalau kita niati di dalam hati zikir ini bukan membaca Al-Quran, tetapi doa, itu diperbolehkan walaupun kita dalam kondisi
Haid atau Haid. nifas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu juga termasuk zikir. Kita juga memakai ayat-ayat Al-Quran yang lain. Doa pun misalnya itu kita ucapkan walaupun ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita niati dengan berdoa, maka itu juga termasuk diperbolehkan. Nah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kalau orang laki-laki kan ada anjuran untuk iktikaf ya. Sementara kalau kita iktikaf itu tidak bisa. Karena iktikaf ada di masjid. Kalau kita kondisi haid kita tidak boleh masuk ke dalam masjid. Apalagi kalau kita kondisi haid dalam pas bancar-bancar begitu ya. Pas deras begitu ya. Nah, di dalam fikih dikatakan boleh kita itu melewati masjid kalau in khafat talwisahu, kalau kita khawatir menetes itu tidak boleh. Nah, dalam kitab Jawa in khafat lamun wedi talwisahu ing netese gete begitu. Itu dalam ngaji bahasa Jawanya saya biasanya di pesantren begitu. Nah, kita tidak boleh. Nah, tapi kita masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat Lailatul Qadar ini yang tidak menyalahi walaupun kita dalam kondisi haid. Seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah zikir. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Imran 191 tadi. Kita boleh berzikir walaupun dalam tidur, dengan berdiri, dengan duduk. Nah, kondisi apapun kita bisa berzikir. Dan itu tidak mengurangi pahala sama sekali. Walaupun kita dalam kondisi haid. Bahkan saya menggarisbawahi kita sebagai wanita. Perintah atau ibadah kita itu ada yang perintah, ada yang larangan. Begitu kan? Ya. Ibadah kita ada perintah, ada larangan. Pada saat kita diperintah dan kita ridho, kita melakukan. Contohnya kita wajib sholat, kita wajib puasa, kita wajib ini. Dalam koridor kalau perempuan suci. Tetapi ada ibadah larangan, yaitu dilarang puasa, dilarang sholat, dilarang. Ini juga ibadah. Pada saat kita melakukannya dengan ridho kepada Allah. Bukankah kita waktu haid kita juga sakit? Kita pada bulanan kita ada namanya kram perut begitu. Kita ridho dengan itu. Ini ada menjadi ladang pahala bagi wanita yang luar biasa. Nah, dan pada saat kita mual-mual hamil sehingga kita tidak bisa melakukan puasa karena diri kita yang tidak bisa. Ini pun menjadi ladang pahala bagi kita. Karena kita ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena mungkin opini ketika wanita itu sedikit atau mungkin terbatas untuk mendapatkan pahala misalkan haid dan nifas, itu sebenarnya harus diluruskan seperti itu. Karena memang banyak sekali sebenarnya hal-hal lain yang bisa dilakukan atau diamalkan oleh para wanita gitu ya Bu. Wah, itu sudah alhamdulillah luar biasa sekali. Karena mungkin terbatas fisik ketika haid, nifas atau mungkin lagi sakit ketika mengandung atau tapi ternyata itu juga jadi pahala, menjadi pahala bagi kita, luar biasa. Justru kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Benar sekali. Nah, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, itu yang harus kita luruskan pada ibu-ibu dan juga kaum hawa, sehingga kita menjadi optimis dan selalu siap untuk melaksanakan dengan ridho apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi masih ditanyakan amalan-amalan begitu ya. Saya menggarisbawahi ada 3 amalan bagi wanita ini selain dzikir ya. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana kita dzikir dengan ayat yang sudah jelas agar kita walaupun kondisi apapun bisa berzikir. Yang kedua tadi adalah berdoa ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya, ya Muhammad, katakanlah aku dekat dengan dia. Jangan pesimis, aku ini kondisi haid, aku najis. Kan begitu kadang-kadang wanita punya persepsi seperti itu. Tidak. Pada saat kita selalu di dalam hati kita ingat Allah, Allah dan Allah. Allah qarib. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, aku akan datang pada dia pada saat dia meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Jadi jangan ragu akan hal ini. Berdoalah dan berdoalah. Dan seperti yang saya katakan tadi, berdoa pada saat haid, walaupun kita mengambil dari ayat Al-Quran, itu boleh. Karena kita berniat tidak membaca Al-Qurannya, tetapi kita membaca doanya. Sekarang yang paling membanggakan lagi untuk jenengan. Di sini saya garisi yang ketiga. Hal yang ketiga juga yang bisa kita lakukan dan semakin mendapat pahala pada saat kita haid. Nah, itu adalah kita mencari jalan menuju pencarian ilmu. Nah, seperti kita ini sekarang diskusi tentang ilmu, ini termasuk juga kalau kita pada saat haid, kita akan mendapatkan itu. Dan kita tetap akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pada saat kita melaksanakan itu. Karena niat kita adalah ingin mencari ilmu dalam waktu-waktu kondisi apapun dalam hidup kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu tariqal jannah. Nah, di sini dikatakan gitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang selalu di dalam hidupnya ini mencari ilmu, penambah pengetahuan, pengalaman yang tidak bisa menjadi bisa, tidak mengerti menjadi mengerti, begitu. Maka ini akan memudahkan dia menuju surga. Dibukakan pintu surga. Nah, diskusi seperti ini sangat membantu kita, sangat menjadikan ladang kita pahala. Pada saat kita mungkin haid, kita bisa melakukan ini. Dan ini sama dengan derajat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah pada saat kondisi ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga jangan pesimis, saya katakan tadi jangan pesimis. Ini ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa bentuk-bentuk sebuah usaha dari kita agar kita bisa mendapatkan bagaimana kita pada saat kondisi haid atau kondisi nifas, ibu-ibu, para remaja dan sebagainya untuk tetap mendapatkan yang terbaik menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita seperti itu. Bukan hanya kita yang sedang diskusi ini, tapi juga pendengar yang di rumah yang juga mendengarkan bagaimana ada ilmu begini, kita bisa mencari pencerahan begini, manfaat begini. Nah, itu juga termasuk mendengarkan. Ini juga termasuk yang ketiga tadi ya. Termasuk yang ketiga tadi. Dan Allah akan memudahkan, sahalallahu, dan Allah memudahkan kita menuju surga. Nah, itu ya. Wah, biasa loh ya. Insya Allah. Semoga dicatat semua kebaikan. Iya. Amin. Semoga teman-teman mendapatkan energinya sampai ya. Karena di sini saya udah merinding banget. Ternyata kita yang duduk dan berbincang saja termasuk begitu. Ladang pahala yang luar biasa. Apalagi saat berpuasa. Nah, kita menyambut puasa saja dengan antusias, itu sudah ladang pahala yang luar biasa. Itu sudah termasuk penebus dosa-dosa kita. Itu dah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu lahu. Itu tadi ya. Jadi Allah menghapus dosa-dosa kita pada saat kita puasa dan kita menyambut dengan bergembira datangnya bulan Ramadan. Hanya bergembira menyambutnya saja itu akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, inilah keistimewaan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan yang luar biasa. Ya, sayang sekali udah mau habis ya. Jadi kayak merasa, aduh kita ngapain aja. Sudah cupkah atau harus terus dioptimalkan? Berarti sisa-sisa ini yang terus harus dioptimalkan. Justru ini kan sudah di akhir-akhir 10 hari akhir Ramadan. Ini kata Rasulullah, kita harus lebih merapatkan diri lagi untuk beribadah di akhir bulan Ramadan, 10 hari di akhir bulan Ramadan ini. Karena pencapaian mendapatkan itu lebih banyak. Seperti itu. Yuk bisa yuk. Iya, benar. Di samping sibuk mengurus keperluan mungkin jelang hari raya ya. Ya, pasti. Yang biasanya yang full di mall, Mbak. Di akhir bulan Ramadan malah di mall ini.
pencapaian Lailatul Qadar di sana. Insya Allah. Iya. Mungkin sore sampai maghribnya di mall, malamnya Bu. Iya. Malamnya diperketat. Sebenarnya ini saya banyak sekali yang bisa kita ceritakan masalah Lailatul Qadar. Cuman karena memang waktu kita sangat sempit sekali. Ada cerita bagaimana cerita datangnya Lailatul Qadar itu dari Rasulullah begini. Banyak sekali cerita-cerita itu yang harus kita tahu sebenarnya. Mungkin suatu saat nanti kita masih bisa bertemu lagi tentang Lailatul Qadar ini. Amin. Ya, sayang sekali ya. Iya. Jadi pengennya tuh nambah-nambah terus ilmunya. Tapi sayang seperti yang disebutkan sama Bu Hinda tadi bahwa waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar dan belajar lagi. Amin. Ya, demikian teman-teman. Jadi karena singkatnya waktu kita kali ini, kami mau pamit undur diri. Saya Pipit Maulidia dan Saya Nurika Anissa. Ya, memohon maaf ya apabila ada salah-salah kata mungkin yang kita sampaikan tadi. Semoga yang disampaikan jadi berkah, jadi ilmu dan bermanfaat. Ya, kita akhiri ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Bu Hinda atas kehadirannya dan penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.